Oke. Kok share is pause? Resume share. Oke. Dapat lihat tuh ini toh? Apa sih full screen ya? Nggak usah kali. Jadi saya akan melanjutkan materi ya untuk mata kuliah kewarganegaraan. Jadi katanya kita membahas untuk pembahasan kita udah masuk di bab 7 atau di bab 7 itu membahas tentang dua topik ya. Jadi pertama negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin untuk bab ini kayaknya kita bagi jadi dua pertemuan aja mungkin. Jadi mungkin sekarang kita akan bahas tentang negara hukum, nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hak asasi manusia. Sebelum kita mulai materi-materi sebenarnya untuk ketika kita bicara negara hukum dan hak asasi manusia, Anda juga tidak perlu khawatir karena lebih teknis ya, lebih dalam tentang negara hukum dan hak asasi manusia itu juga akan dibahas dalam mata-mata kuliah di kemudian hari. Jadi bukan cuma sekarang aja mungkin Anda dengar istilah ini tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Bahkan hak asasi manusia itu mata kuliah tersendiri sebenarnya di semester berapa gitu, saya lupa, ada mata kuliahnya juga. Jadi lebih detail tentang negara hukum dan hak asasi manusia itu sebenarnya juga akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi katakanlah dalam waktu yang singkat ini kita katakanlah orang belajar dia punya kulit-kulit aja lah dulu ya gitu ya. Jadi dia punya pengantar lah tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Pertama, konsep dan ciri negara hukum. Jadi ada istilah, jadi dalam tanda kutip ini ada istilah yang namanya negara hukum. Kalau kita tanya, apakah Indonesia itu negara hukum atau tidak? Indonesia itu negara hukum atau enggak sih? Iya. Oh. Dari mana ngana tahu itu Indonesia itu negara hukum? Enggak ada. Dari undang-undang. Oh, dari undang-undang katanya Felicia gitu. Dari mana kira-kira? Katakanlah ini kan sebelum kita orang belajar tuh. Dari mana tuh orang tahu Indonesia itu negara hukum? Saya bilang dari undang-undang gitu katanya. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Dari mana Anda tahu bahwa Indonesia ini kok negara hukum? Dari mana? Kan tadi ada yang bilang, oh Indonesia itu negara hukum, Ner. Oh iya. Felicia bilang tadi, oh dari undang-undang. Atau ada lagi yang mau kasih pendapat? Atau mungkin kita tanya lebih jauh misalnya. Undang-undang mana? Undang-undang itu kan ada banyak ya. Undang-undang mana? Ada yang tahu undang-undang mana? Undang-undang dasar. Ada yang pernah baca undang-undang dasar ya? Di sini anak-anak hukum ya, kalau boleh mungkin sedikit tips dan trik ya. Jadi sambil jalan sambil kita kasih tips dan trik. Anda baca undang-undang dasar. Karena itu mau tak pakai sekali. Kenapa? Mungkin sambil kita jalan ya, kita mau belajar, Anda pasti nanti sambil jalan Anda kuliah gitu, Anda akan ngerti nih, kenapa kalau kita kuasai undang-undang dasar itu nganape jalan hidup, jalan ninja di fakultas hukum itu jadi gampang. Jadi jalan hidup Anda di fakultas hukum itu akan akan lebih mudah jika Anda belajar atau ya menguasai lah, setidaknya Anda tahu lah isi undang-undang dasar. Kayak tadi kan ketika kita tanya, Indonesia negara hukum atau enggak? Oh negara hukum, Ner.
Dari mana Anda tahu itu Indonesia negara hukum? Felicia tadi bilang ada di undang-undang dasar. Ada di undang-undang gitu. Mungkin cuma tidak spesifik ya di undang-undang dasar. Atau mungkin mener ada polisi soalnya mener. Jadi berarti Indonesia negara hukum no. Kalau kita papan curi ya kita dapat angka gitu. Di undang-undang dasar itu Anda bisa lihat di pasal 1 ayat 3. Jadi kalau salah satu tips and trick kedua. Jadi Anda sebaiknya Anda punya undang-undang dasar itu mungkin Anda download, bisa di-download di PDF-nya atau e-booknya gitu. Anda bisa taruh di HP Anda mungkin, supaya kalau misalnya diperlukan ditanya undang-undang dasar gitu, atau undang-undang yang penting atau undang-undang yang diperlukan dalam mata kuliah yang Anda sedang ambil. Misalnya ada misalnya mata kuliah hukum pidana misalnya, Anda siapkan itu kitab undang-undang hukum pidana gitu. Misalnya kalau ada mata kuliah hukum perdata gitu, jadi Anda bisa dibeli juga. Tapi kalau Anda mungkin tidak punya uang untuk beli, sekarang kan udah ada media sudah ada internet gitu, Anda bisa download undang-undang sembarang gitu, bisa beli. Kalau dulu kalau dulu zaman saya kuliah, udah perasa tua kita bilang dulu ya. Kalau waktu zaman saya kuliah itu undang-undang itu di print dibawa di kampus gitu sampai tebal-tebal. Kalau ndak ada undang-undangnya atau kalau ada kitab undang-undangnya, kita kayak kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata gitu, itu memang dibawa. Kalau undang-undang dasar itu ada yang kayak di toko buku itu ada yang kayak buku saku jadi kecil gitu ya, cuma kecil, isinya undang-undang dasar. Anda bisa beli gitu, biar cuma bawa pegang-pegang di kantong gitu, biar nak baca. Enggak juga sih, kalau boleh baca ya. Jadi Anda bisa lihat di undang-undang dasar di pasal 1 ayat 3 ada yang bawah ada yang punya undang-undang dasar, boleh tolong dibaca. Jangan kaget kita salah tuh, ini mener bakarang ini. Coba baca pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukumnya. Oh berarti betul kita ya, nggak salah ya. Jadi katanya di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 1 ayat 3, Indonesia itu adalah negara hukum katanya. Jadi berarti betul lah, valid lah ya kalau kita bilang Indonesia itu negara hukum. Ada di undang-undang dasar loh, dia bilang loh bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kalau ngana ditanya Pak anak pertanian, mungkin nyanda itu Indonesia itu negara agraris. Kalau Anda tanya di anak-anak laut misalnya yang belajar perikanan, Indonesia itu negara maritim, bukan negara hukum. Kalau orang anak hukum, Indonesia negara hukum, lihat di undang-undang dasar. Oke. Jadi di undang-undang dasar kita bisa lihat ya bahwa Indonesia adalah negara hukum gitu. Untuk istilah, jadi kita akan belajar untuk pertama ya, kita belajar istilah dulu. Istilah negara hukum itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtsstaat. Itu mungkin di slide ini ada di sebelah kiri bawah, itu ada rechtsstaat. Itu untuk istilah bahasa Belanda. Dan kalau Anda baca buku bahasa Inggris, ada baca literatur bahasa Inggris, dia dikenal dengan istilah rule of law. Jadi ketika Anda lihat rule of law ini maksudnya negara hukum. Kalau dalam bahasa Belanda dia dikenal dengan istilah rechtsstaat. Rechtsstaat gitu. Kalau bahasa Belanda kalau ada tulisan double itu dia dibacanya panjang. Jadi kalau ada kata ada vokal, ada huruf vokal dibaca, ada huruf vokal beruntun gitu, dua beruntun, itu dibacanya panjang. Jadi bahasa Belanda itu kayak bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Mandarin itu. Jadi kalau misalnya ada kata nih
Anda bacanya beda artinya bisa beda gitu. Intonasinya ditarik. Jadi baca lambat, baca cepat terus atau ditahan itu bisa beda artinya. Jadi restart. Untuk istilah bahasa Belanda. Nah, ini Anda mungkin agak sedikit hati-hati ya. Anda mungkin agak perlu sedikit hati-hati di dalam sedikit tricky-nya, sedikit tricky ya, sedikit apa ya, sedikit apa kata yang Anda perlu perhatikan adalah istilah restart ini kadang-kadang ada orang itu yang suka kebalik. Anda pernah dengar, ini kan baru semester 1 ya, nggak tahu, apakah pernah dengar istilah statreh enggak? Pernah dengar istilah statreh? Sudah dengar atau belum? Ini kan konsep negara hukum toh, negara hukum itu reh stat. Kalau statreh itu pernah dengar enggak? Apa itu statreh? Belum kali ya, belum sampai. Kalau rehstat itu negara hukum, kalau statreh itu hukum negara. Salah. Statreh itu dalam istilah hukum itu dikenal dengan hukum tata negara. Jadi kalau di Indonesia, kalau Anda kuliah, Anda nanti mungkin dengar istilah statreh itu maksudnya hukum tata negara. Kalau rehstat itu negara hukum. Itu konsep negara hukum mungkin supaya lebih bisa dibedakan ya. Kalau hukum tata negara itu kayak cabang ilmu hukum tersendiri lagi nih belajar. Nanti kalian kontrak mungkin semester 2 ya, kalau sudah lulus PIH mungkin bisa kontrak hukum tata negara, nanti belajar lebih detail tentang statreh di hukum tata negara. Jadi supaya Anda tidak tertukar gitu. Jadi ada istilah statreh. Oh enggak, kira mau bertanya. Ada istilah statreh dan rehstat. Jadi untuk negara hukum itu kalau untuk negara hukum itu istilahnya rehstat ya, jangan tabo bale nanti. Oke. Sebenarnya untuk konsep negara hukum ya simpelnya adalah kalau mau bicara apa itu negara hukum, paling gampang dibilang paling gampang ya, sederhananya negara hukum, bilang aja negara hukum itu adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum ya. Itu as simple as that gitu. Jadi ketika bicara negara hukum, negara yang penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahannya itu dilakukan didasarkan atas hukum gitu. Jadi di situ ada istilah supremasi hukum, mungkin ini akan sering Anda dengar juga gitu. Jadi negara yang penyelenggaraannya itu berdasarkan hukum. Kalau misalnya kalau kita belajar ya dari sejarah gitu, ketika manusia kan belajar dari pengalaman ya, negara yang kekuasaannya itu absolut dan dikuasai oleh satu orang aja gitu, kayak raja lah gitu. Dia kadang-kadang itu bisa baik, bisa jadi bagus ya kalau rajanya bagus, tapi kadang-kadang dapat juga rajanya lalim misalnya. Jadi rakyatnya itu banyak yang menderita. Jadi salah satu solusi untuk mencegah adanya kepemimpinan yang yang tidak baik ya, itu adalah konsep negara hukum gitu. Jadi jangan maksudnya gimana kalau kita itu kekuasaan tertinggi kita tidak diserahkan kepada orang atau perseorangan, tapi gimana kalau kita serahkan kepada hukum nih gitu. Jadi siapapun yang jadi penguasanya, siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang mau jadi raja, dia harus layaknya taat kepada hukum.
nih, supaya ada aturannya jelas nih, supaya pemerintahan, supaya negara itu bisa berjalan dengan baik, bisa lancar lah nih pemerintahan. Sekalipun derajanya mungkin dapat pemimpin yang mungkin katakanlah tidak baik gitu, tetapi mau tidak mau dia tidak bisa menyimpang atau melenceng dari koridor hukum gitu. Jadi konsep negara hukum itu diperlukan gitu. Jadi negara itu, ketika kekuasaan negara itu kekuasaan tertinggi itu ada didasarkan atas hukum gitu, bukan terhadap orang perseorangan. Itu konsep untuk negara hukum. Jadi gimana sih negara hukum? Ya jelas aja, negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya itu didasarkan oleh hukum. Ini juga pasti ada sedikit banyak itu ada hubungannya dengan istilah konstitusi itu. Kalau kita tanya lagi nih, apa nih konstitusi itu apa? Konstitusi itu apa? Ini di kewarganegaraan harusnya di bab 5 ya. Di bab 5 harusnya so belajar. Oh iya, bab 5 kan negara dan konstitusi. Apa itu konstitusi? Aduh, belum saya ajar ini. Atau so lupa? Konstitusi ada yang tahu apa itu konstitusi? Si search di Google ner. Dasar negara ner. Dasar negara, oke. Bisa jadi. Konstitusi ada yang mau jawab lagi? Tadi Joe File bilang konstitusi itu dasar negara gitu. Enggak? Undang-undang. Undang-undang. Agnesia bilang konstitusi itu undang-undang. Hampir. bisa jadi. Izin menjawab, benar. Ya, Felicia. Konstitusi itu merupakan ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan, benar. Oke, aturan atau ketentuan tentang ketatanegaraan. Oke. Di bab 5 kan di materinya itu kan negara dan konstitusi ya. Saya pikir Anda harusnya sudah lewat itu konstitusi. Dan di situ ada istilah konstitusionalisme juga di situ. Gampangnya. Konstitusionalisme tahu? Konstitusionalisme itu apa? Bab 5. Harusnya so lewat. Supaya ndak lama lah ya, supaya ndak habis waktu ini sampai jam 4. Konstitusi, supaya ndak salah, kita takut kalau misalnya nanti ke depan ini masih kok ada salah istilah. Soalnya materi so lewat, kita pikir so tahu gitu. Mungkin kita jelaskan cepat sedikit lah ya apa itu konstitusi. Jadi konstitusi itu gampangnya ada cara gampang dan cara susah. Jadi konstitusi konstitusi gampangnya kalau versi gampang untuk menjawab ketika ditanya apa itu konstitusi. Tadi Agnesia. Tadi Agnesia bilang undang-undang gitu. Itu hampir. Kalau ditanya apa itu konstitusi, jawaban gampangnya undang-undang dasar, udah itu aja. Jadi kalau ditanya apa itu konstitusi, jawaban gampang undang-undang dasar. Apa itu undang-undang dasar? Atau mungkin ada yang bilang juga undang-undang dasar tertulis. Itu istilah itu
jawaban paling gampang ketika ditanya konstitusi ya, supaya jangan ada yang salah lagi. Apa itu konstitusi? Undang-undang dasar, Ner, udah paling gampang itu jawab. Atau mungkin Anda suka yang mau lebih ini, bilang undang-undang dasar tertulis. Nah, kalau Anda belajar nanti ke depannya, konstitusi itu sebenarnya tidak sebatas undang-undang dasar saja sebenarnya. Walaupun tadi Imner tadi bilang konstitusi itu undang-undang dasar, tetapi undang-undang dasar dalam arti yang lebih luas itu tidak bicara tentang undang-undang dasar saja, undang-undang dasar tertulis gitu, tapi juga undang-undang dasar. Kalau kita bilang tadi tertulis, berarti ada juga undang-undang dasar tidak tertulis. Kalau dalam hukum tata negara itu dia istilahnya dikenal dengan istilah konvensi. Jadi konstitusi, kalau misalnya Anda baca bukunya Casey Ware, itu dia membagi istilah konstitusi dalam dua pengertian gitu. Jadi konstitusi dia bagi dalam, kalau Casey Ware itu dia membagi, pertama dia bilang constitution in the narrow sense, dan kedua konstitusi dalam pengertian wider sense. Jadi yang satu narrow sense, yang satu pengertian yang lebih sempit, yang satu pengertian yang lebih luas gitu. Kalau konstitusi dalam arti sempit itu hanya undang-undang dasar tertulis aja, itu aja undang-undang dasar. Tetapi kalau bicara konstitusi in the wider sense gitu, kalau dalam scope yang lebih luas, konstitusi itu bicara tentang bisa undang-undang dasar yang tertulis, bisa aja konstitusi itu sendiri yang kita kenal konstitusi, kemudian ada undang-undang dasar tidak tertulis yang namanya konvensi gitu. Itu yang supaya tidak salah gitu ya. Kita takut ini nanti kalau semua ke atas udah tepat tanya konstitusi itu apa, udah tahu. Semoga anda takets lah ya. Kemudian tadi kan kita bicara konstitusi itu, makanya konsep negara hukum itu ada juga hubungannya dengan konstitusi, karena ketika kita bicara hukum itu harus negara yang negara hukum itu adalah konsep negara yang pelaksanaannya didasarkan atas hukum. Nah, konstitusi itu adalah salah satu sumber hukum utama gitu. Kenapa? Karena dia itu kalau di dalam hierarki perundang-undangan kita, hierarki perundang-undangan di Indonesia, undang-undang dasar itu dia di top of the line gitu ya Pak, di paling atas. Jadi di puncak hierarki perundang-undangan. Nanti kalau sempat mungkin sebentar atau kapan-kapan kita bahas tentang hierarki ya. Hierarki perundang-undangan itu undang-undang dasar itu ada di posisi paling atas. Itu atau konstitusi. Ya kan, karena ada hubungan dengan, kalau negara mau diatur dengan hukum mau mengatur hierarki perundang-undangan, paling tinggi itu undang-undang dasar. Kemudian juga yang kita takut, jangan salah juga, ada istilah juga konstitusionalisme. Ini juga di bab 5 ya, harusnya lewat. Di konstitusionalisme itu adalah konsep lawan dari absolutisme. Kalau ketika kekuasaan yang tidak terbatas itu ada di absolutisme, konstitusionalisme itu sebaliknya, dia membatasi. Sebenarnya konstitusi itu kan diambil dari istilah konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme itu adalah pandangan yang mana kekuasaan itu harus dibatasi. Kekuasaan itu tidak baik jika kekuasaan itu absolut. Kalau paham konstitusionalisme itu lebih menghendaki bahwa kekuasaan itu hendaknya dibagi gitu. Jadi tidak ada seorang pun atau satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan
memegang seluruh kekuasaan gitu, absolut. Kalau dulu anda dengar anda ingat mungkin zaman-zaman monarki ya, atau zaman-zaman kerajaan, ada raja gitu yang kekuasaannya itu unlimited gitu, apa ya, kok unlimited sih, kekuasaannya itu pokoknya tidak dibagi, jadi dia menguasai segalanya gitu. Bahkan mungkin anda pernah dengar istilah dari Louis, kalau bukan Louis tapi Louis ya kalau orang bahasa Prancis, Louis 15 mungkin atau 13 saya lupa, Louis 13 15, dia mengungkapkan, dia bilang begini, negara adalah aku gitu. Negara adalah saya, karena dia punya kekuasaan yang absolut. Di dunia kita punya ngoni semua bakos gitu, kalau di Louis bilang gitu. Karena waktu itu monarki absolut men, jadi ini seluruh kekuasaan itu dia yang pegang. Nah, kemudian muncul paham konstitusionalisme ini yang mana menghendaki bahwa kekuasaan itu tidak baik kalau dipegang hanya satu orang saja atau satu lembaga saja, sehingga selayaknya kekuasaan itu dibagi nih gitu. Jadi supaya tidak ada satu orang yang lebih kedudukannya bahkan lebih tinggi gitu, dari kayak memegang kekuasaan yang terlalu besar. Jadi kekuasaan itu dibagi. Terlalu panjang ya kita bahas konstitusi, padahal ini kan negara hukum ya, terbawa suasana. Supaya tidak terlalu lama. Oke. Kemudian ciri-ciri. Jadi kalau tadi negara hukum adalah negara yang gimana? Yang mana dijalankan, atau suatu negara yang konsepnya itu kekuasaan itu didasarkan atas hukum. Negara hukum itu oleh beberapa ahli itu dicirikan gitu, dituliskan ciri-cirinya. Jadi maksudnya negara ini negara hukum atau tidak sih sebenarnya. Nah, jadi Anda bisa lihat ciri-ciri negara hukum itu dari beberapa pendapat ahli. Dan salah satu pendapat yang mungkin kita pikir Anda perlu tahu ya, ada beberapa pendapat ahli ya untuk ciri-ciri negara hukum, tapi biasanya yang dihafal atau yang biasanya diketahui itu yang terkenal itu salah satunya pendapatnya Frederick Stahl, atau mungkin biasa juga ada yang bilang juga F.J. Stahl. Jadi Frederick Stahl, jadi Frederick Julius Stahl kalau nggak salah namanya. Jadi salah pendapat F.J. Stahl ini, dia mengungkapkan ya, dia menyatakan bahwa satu negara ini bisa dikatakan atau bisa dikategorikan atau bisa disebutnya negara hukum bukan cuma asal klaim aja negara bilang, oh kita negara hukum, buktikan cintamu gitu. Jadi buktikan negara hukummu. Kalau misalnya ini Frederick Stahl bilang negara hukum adalah kalau satu negara bisa mengklaim, oh kita itu negara hukum. Nah, apakah negara itu memenuhi ciri-ciri sebagai negara hukum atau tidak? Nah, Frederick Stahl ini memberikan beberapa ciri-ciri yang menurut dia ini nih ciri-ciri negara hukum itu begini. Walaupun sebenarnya nanti kalau Anda baca-baca juga ada beberapa juga ahli-ahli yang mengkategorikan juga tentang ciri-ciri negara hukum, tapi supaya nak terlalu repot tuh mau belajar terlalu banyak kadang-kadang nyusup pusing. Biasanya itu yang paling gampang ya, yang biasa di orang tahu gitu. Konsep ciri-ciri negara hukum ya udah ingat juga nih Frederick Stahl pendapat aja dulu ya. Gitu. Jadi Frederick Stahl bilang negara hukum itu cirinya itu ada 4. Jadi pertama, negara tersebut itu bisa dikatakan negara hukum kalau dia memberikan jaminan terhadap HAM. Apa itu HAM? Kan hak asasi manusia. Kalau DP bahasa Makatana bilang human rights. Jadi
hak asasi manusia. Jadi ketika menurut Fredrik Stahl ini, ketika suatu negara itu memberikan perlindungan atau jaminan terhadap hak asasi manusia, katanya negara itu bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai negara hukum gitu. Lebih detail tentang HAM itu mungkin kita akan bahas ya nanti ya di pertemuan selanjutnya, karena ini kan materi negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi pembahasan tentang HAM mungkin kita simpan dulu di pertemuan selanjutnya ya. Ini kita lihat ada yang lain, ini off cam, ini masih hadir, ini yang off cam ini. Kita just screenshot berkala soalnya. Oke. Kadang-kadang kan kung kayo ini sudah tidur atau so AFK tuh, karena saman kelas online begini kan kita ndak lihat tuh panguni. Kung kage so pigi makan soto di muka, DP kelas tidak kasih tinggal AFK gitu. Makanya itu perlu untuk membuktikan kehadiran kalian gitu, untuk membuktikan kalian itu hadir di kelas itu makanya tuh kameranya dipasang gitu. Untuk kuota saya pikir sih sebenarnya sih benar kuota kurang. Sebenarnya untuk masalah waktu pandemi ini pengeluaran mahasiswa itu lebih sedikit, karena kalau ndak pandemi ngoni kalau dari Jawa itu bakos, ada yang bakos biasanya, atau ndak keluar duit transport gitu. Kalau sekarang kan keluarnya cuma duit kuota aja, itu jauh lebih murah daripada ngonipe duit transport gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalian, makanya waktu selama pandemi ini seharusnya kalian itu menyediakan koneksi yang baik lah, itu jadi kayak pengganti lah unipe biaya transport atau mungkin biaya kos gitu. Oke. So lelah, break dulu. Ada yang mau ke toilet silakan, mungkin 2-3 menit atau orang break. Kalau Anda belajar teknik Podomoro itu, bukan teknik Podomoro ya. Di mana ya? Salah satu teknik belajar ya adalah ngana kalau ngana belajar, jangan ngana belajar terus-terusan atau belajar non-stop. Tips dan trik ketiga atau keempat ya. Kalau ngana mau belajar, jangan belajar terus-terusan atau non-stop gitu. Kemampuan konsentrasi manusia itu rata-rata 20-30 menit saja. Ada yang lebih, ada manusia yang kemampuan konsentrasi itu boleh sampai 30 menit ke atas, boleh yang sampai 1 jam, tapi ada yang cuma 10 menit dia konsentrasi so hilang. Di kemampuan konsentrasi manusia itu cuma 20-30 menit. Makanya enggak usah terlalu tegang. Kita bilang tadi itu kalau ngoni so terlalu konsentrasi, terlalu tegang, boleh itu, tapi 23 menit buyar. Gitu. Jadi karena kalau mau belajar, Anda bisa lihat itu ada videonya di YouTube, mungkin juga Anda bisa lihat itu ada kita lupa judul dari profesor untuk di bidang psikologi ya. Jadi kalau Anda belajar misalnya ada nih katanya dia bilang begini, kayak contoh ada student di Harvard gitu, Harvard ya. Dia belajar besok mau ujian, dia belajar nonstop dari jam 7 sampai jam 7 ulang. Pokoknya istilahnya dia belajar kayak 5 jam ke atas gitu dia belajar. Tapi ketika dia mau ujian besoknya, hasil ujiannya itu jelek banget. Padahal 1 malam dia belajar. Nah, menurut profesor ini salah satu alasan kenapa dia ndak bagus itu hasil jawabannya itu, kenapa hasilnya ndak bagus, karena dia belajar nonstop. Jadi ketika kemampuan konsentrasi manusia itu, karena katakanlah Anda belajar 30 menit. Anda belajar 30 menit, kemampuan
konsentrasi manusia 30 menit. Setelah tuh 30 menit itu, semua yang dia udah belajar itu nggak ada yang masuk. Karena so lewat dia punya kemampuan konsentrasi. Jadi makanya kalau Anda belajar mungkin di tempat les juga ada yang pakai ya teknik Pomodoro misalnya. DP simple gini, karena kalau Anda belajar, kok Anda baca soalnya nggak mengerti, ya sudah itu berarti nggak berhenti. Gitu. Percuma Anda mau baca itu nggak ada yang mau masuk. Karena ngapain kemampuan konsentrasi itu so lewat, ngapain otak itu perlu istirahat dulu, refreshing 5 menit baru baca lagi gitu kan. Itu baru mau masuk ulang. Itu salah satu teknik. Jadi mungkin so lelas tuh makanya kita ada break sedikit. Oke, lanjut. Tadi mana ya? Fredrik Stahl. Jadi Fredrik Stahl bilang ciri-ciri negara hukum itu pertama katanya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Untuk pembahasan lebih detail mungkin nanti pertemuan berikut ya, karena pertemuan berikut kita akan membahas tentang hak asasi manusia, jadi mungkin kita simpan dulu. Kedua, negara tersebut melakukan atau adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jadi menurut Fredrik Stahl itu negara hukum itu adalah negara yang melakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ini kok soalnya ada tulis pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kalau Anda belajar hukum tata negara soalnya itu ada perbedaan. Jadi itu ada istilah separation of power dan ada distribution of power gitu. Tapi whatever it is, kalau misalnya negara tersebut menerapkan konsep ini tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan, negara itu dikategorikan sebagai negara hukum kalau menurut Fredrik Stahl. Contohnya bagaimana ya? Istilah pemisahan kekuasaan mungkin kita pernah dengar itu di sekolah, harusnya saya ingat kalau di SD, SMP, SMA saya pernah dengar juga di SMP, SMA juga istilah ini. Ada seorang yang namanya Montesquieu. Pernah dengar tuh di sekolah ini, harusnya pernah dengar. Montesquieu ini kalau dibilang kalau dia terkenal julukannya the greatest provocator. Provokator paling hebat nih, the greatest provocator. Karena gara-gara dia ini saya diajari sama dosen saya nih, Prof Dabu. Dia yang bilang gitu, Montesquieu ini the greatest, dikenal dengan the greatest provocator. Gara-gara dia satu negara revolusi. Itu negara Perancis, revolusi Perancis. Jadi di Montesquieu ini dia menulis atau menggagas konsep yang namanya trias politika. Mungkin Anda pernah dengar dengan istilah trias politika. Jadi kekuasaan negara itu untuk dijalankan dengan baik, selayaknya itu kekuasaan itu dibagi. Montesquieu membagi kekuasaan itu ke dalam tiga bagian. Pertama, kekuasaan eksekutif. Kedua, kekuasaan legislatif. Ketiga, kekuasaan yudikatif. Jadi sebelumnya ketika zaman itu kan Montesquieu kan zaman kerajaan yang tadi kan, dimana raja memiliki kekuasaan absolut gitu, dimana kekuasaan absolut itu cuma dipegang satu orang aja, dia memegang semua kekuasaan ini, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketika itu pemerintahan itu dianggap tidak baik, tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi makanya dia menggagas nih konsep ini. Selain Montesquieu mungkin yang terkenal juga ada pendapatnya John Locke juga. Dia juga bicara tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan. John Locke dia membagi kekuasaan itu ke dalam eksekutif, legislatif, dan federatif gitu. Tapi yang paling terkenal biasanya kalau pembagian atau pemisahan kekuasaan kita kenal pendapatnya Montesquieu tentang trias politika. Mungkin fun fact juga, Anda bisa search di Google atau di mana ya, Anda bisa cari namanya Montesquieu. Anda bisa cari namanya. Itu namanya panjang banget. Oke, udah dengar tuh. Bener nih Montesquieu ini DP mama masa kasih nama cuman itu pak dia. Nyanda guys, DP nama panjang sekali. Itu kalau mau tulis di papan tulis itu satu papan tulis setengah. Soalnya kita waktu masih kuliah itu disuruh hafal itu Montesquieu penama. Boleh cari sendiri, tulis coba di Google.
supaya penasaran toh, supaya bikin penasaran. Nih Montesquieu Penama itu em, eh, siapa gitu. Kalau dulu itu DP paspor. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa terlambat, dapatannya itu Montesquieu Penama. Kalau udah hafal boleh masuk. Kalau terlambat, itu waktu saya ingat soalnya waktu mantan dekan ya, Prof Dapu itu masuk, itu disuruh hafal itu. Eh, Kalau sekarang Anda bisa lihat fotonya itu ada di fakultas, mantan dekan itu luar biasa, pintar sekali di orangnya, Prof Dapu. Oke, sedikit nostalgia saya ya. Jadi Montesquieu ini dia membagi kekuasaan dalam 3 bagian gitu. Dalam eksekutif, kalau di sini eksekutif itu kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan pemerintahan atau katakanlah menjalankan undang-undang. Eksekutif itu kekuasaannya itu menjalankan undang-undang atau melakukan pemerintahan, melaksanakan pemerintahannya. Kalau di sini kita kenal itu ada presiden. Jadi presiden itu yang memegang lembaga eksekutif di negara kita. Jadi kekuasaan eksekutif. Kemudian kekuasaan legislatif itu adalah yang membuat atau menyusun undang-undang. Itu kekuasaan legislatif. Ini versi gampang ya. Kalau bicara legislatif ini boleh satu mata kuliah, cuma bicara cepat aja. Legislatif yang membuat undang-undang. Kalau yang ketiga yudikatif, itu ranah hukumnya. Jadi kalau misalnya undang-undang ini dilanggar, itu yang mengadili, yang memeriksa dan mengadili, yang memberikan hukuman sanksi itu ada di kekuasaan yudikatif ini nih. Jadi ada 3 ya kan, ada presiden untuk kalau ada legislatif untuk melaksanakan menjalankan undang-undang ya, untuk fungsi eksekutif, kemudian legislatif untuk membuat atau menyusun undang-undang, fungsinya legislasi ya. Tapi kalau misalnya di kita kan lembaga kita bukan cuma lembaga negara kita yang fungsi legislasi, yang kita tahu mungkin DPR ya, kewenangannya bukan cuma membuat undang-undang aja, ada budgeting, ada fungsi pengawasan juga. Tapi kita bicara yang katakanlah konsep yang umum lah ya tentang trias politika ini. Kemudian ada yang ya lembaga peradilan gitu, yang mana dia dia urusannya yudikatif atau penegakan hukum lah gitu. Jadi negara ketika kekuasaannya itu dibagi, atau kalau yang kita kenal tadi istilah konstitusionalisme tadi, kekuasaannya itu dibatasi. Jadi presiden itu tidak punya kekuasaan tidak punya kekuasaan yudikatif, tidak punya kekuasaan legislatif misalnya. Kekuasaan negara itu dibatasi. Ini merupakan salah satu konsep ciri dari negara hukum, di mana tidak ada satu lembaga negara manapun yang memiliki kekuasaan absolut. Jadi kekuasaan itu dibagi atau dipisahkan satu sama lain. Itu yang kedua. Ini semua 4:30 gue Kang. Cepat sekali waktu. Yang ketiga, pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mungkin ini kita tidak perlu jelaskan ya, jelas ya, ini jelas ya. Jadi pemerintah, ketika satu pemerintah itu dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi katanya itu adalah konsep dan ciri negara hukum gitu. Jadi ketika pemerintahnya ini jalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini ciri negara hukum. Mungkin saya tak perlu jelaskan, ini jelas sekali. Kemudian keempat, adanya peradilan administrasi negara. Jadi katanya kalau ada peradilan administrasi negara, suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum. Pertanyaan lagi berikut, apa gitu peradilan administrasi negara? Sebelum dapat tanya, kita tanya tapi diri sendiri, apa itu peradilan administrasi negara? Mungkin sebelum ke sana ya, mungkin kita orang lihat satu-satu aja dulu. Katakanlah orang yang tahu tuh undang-undang tadi, undang-undang dasar tadi yang bilang Indonesia itu adalah negara hukum. Seandainya misalnya sekalipun tidak ditulis dalam undang-undang dasar sekalipun bahwa Indonesia adalah negara hukum atau tidak,
ketika kita melihat ciri-ciri dari negara hukum, mungkin kita bisa mendefinisikan atau kita bisa menganggap bahwa apakah Indonesia termasuk negara hukum atau tidak. Seandainya tidak ditulis dalam Undang-Undang Dasar pun mungkin kita bisa lihat. Mungkin di sini kita melihat. Jadi kita akan bahas selanjutnya adalah negara hukum. Jadi negara hukum di Indonesia. Apakah ciri-ciri tadi, ciri-ciri yang tadi, yang keempat ini, ada ndak di Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Kan tadi kan kita tanya di awal kan, apakah Indonesia negara hukum? Iya, Ner. Dari mana ngana mau buktikan kalau Indonesia negara hukum? Oh, dari undang-undang misalnya. Ya kan? Tapi ketika kita belajar semakin ke sini kan kita tahu bahwa ternyata negara hukum itu ada ciri-cirinya, dan kalau misalnya ciri-ciri ini terpenuhi, berarti Indonesia bisa dong jadi negara hukum atau tidak. Anda bisa memutuskan sendiri. Oh iya, sebelum ke sana ya, ciri-ciri negara hukum juga ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat juga tentang ciri-ciri negara hukum. Mungkin kita baca aja supaya tidak terlalu lama karena ini semua 4:30. Jadi beberapa ada ciri-ciri negara hukum, misalnya menurut A.V. Dicey. Jadi kalau dia membagi hukum itu rata-rata itu ahli itu mirip-mirip. Jadi makanya saya lihat yang saya cari yang agak beda gitu. A.V. Dicey ini dia mengatakan kalau negara hukum itu dia punya ciri-ciri itu katanya ada 3. Pertamanya adanya supremasi hukum. Kedua, ada kedudukan yang sama di depan hukum. Kalau misalnya ada kedudukan yang sama, kalau Anda biasa orang hukum itu kenal dengan istilah equality before the law. Jadi dari bahasa kerennya equality before the law. Ulang ketiga kali, equality before the law. Jadi persamaan di depan hukum. Kalau misalnya Anda di pengantar ilmu hukum mungkin ada pengantar ilmu hukum, ada logo ada simbol hukum itu biasanya yang kita kenal, ada tuh Dewi Themis gitu, yang ada seorang wanita yang matanya tertutup kemudian memegang timbangan gitu. Nah, timbangan ini maksudnya disimbolkan bahwa setiap orang itu di depan hukum itu sama. Jadi dia tidak melihat siapa orangnya gitu, ndak peduli ngana raja, ngana presiden, ngana rakyat jelata, ngana kaya, ngana miskin, setiap orang itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib undang-undang dasar ini. Setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, kalau tidak salah begitu. Saya agak lupa. Undang-undang dasar. Oh, kita boleh lupa undang-undang dasar. Itu di pasal 27 atau 28? 27. Undang-undang dasar boleh Anda lihat. Setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Maksudnya yang kita mau bilang adalah tadi kan A.V. Dicey juga mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, equality before the law, dan itu juga dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar juga menulis bahwa setiap orang itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum gitu. Oke ya. Kemudian ketiga, A.V. Dicey bilang itu sama kayak F.J. Stahl tadi, juga mengatakan negara hukum itu cirinya adalah terjaminnya hak asasi manusia. Kemudian terakhir ada juga dari Konvensi International Commission of Jurists ya di Bangkok tahun 1965. Dia juga memberikan konsep, itu ada di bahan ajar, boleh ngunilia, jadi makanya kita cuma baca aja. Katanya negara hukum itu pertama memberikan perlindungan konstitusional, kemudian kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Kedua, badan-badan negara taat pada hukum yang berlaku. Ketiga ya. Kemudian keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan. Oke, karena ini somos setengah 5, mungkin kita baca cepat sedikit. Kalau ditanya nih, Indonesia negara hukum atau tidak? Torang coba buktikan ya. Jadi kita coba buktikan nih. Apakah Indonesia negara hukum atau tidak? Anda kan tadi bilang iya. Toh, negara Indonesia adalah negara hukum atau tidak? Balik. Pertanyaan berarti kita lihat di tadi ya. Di ciri-ciri tadi. Apakah Indonesia memberikan jaminan terhadap HAM? Hak asasi manusia. Ada enggak? Ini pertanyaan beruntun ini. Ada, Amner? Kalau ada di mana? Gitu. Ada yang mau kasih pendapat? Apakah Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Kalau jawab iyo gampang sekali kan? Iyo bener. Ada hak asasi manusia enggak? Iyo ada. Dari mana tuh orang tahu Indonesia itu memberikan perlindungan HAM? Mungkin balik lagi yang tadi lah ya. Omner Balai Undang-Undang Dasar, Omner. Jawaban paling simpel. Dari awal dulu ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini harusnya pembukaan. Kalau pembukaan Undang-Undang Dasar harusnya sama mungkin hafal ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka sudah baca Jo. Mau nih so hafal loh. Alinea pertama. Kemudian ada di alinea keempat. Karena di dalam alinea keempat itu kan ada Pancasila juga, ya kan? Pancasila sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Masih boleh masuk di HAM itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab bisa mungkin kita tafsirkan sebagai perlindungan HAM? Bisa? Tidak? Bisa benar gitu. Ini pikir sendirilah ya. Kemudian Undang-Undang Dasar Anda baca dari pasal 27 sampai pasal 34. Kita waktu SMP ini dapat suruh hafal. Jadi kita waktu SMP hafal pasal 27 Undang-Undang Dasar itu sampai pasal 34, 35 ya. 34, 35 sih, 35 itu kan lambang negara, bendera dan kawan-kawan gitu. Jadi sampai 34. Anda baca karena itu hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara. Itu penting sebenarnya Anda baca gitu. Bagaimana Wani mau tahu nih hak dan kewajiban kalau Wani nak baca Undang-Undang Dasar ya toh? Apalagi ini anak hukum. Jadi kayaknya kita sudah bilang dari awal, bacalah Undang-Undang Dasar ya toh. Kemudian mungkin yang paling kena ya, Undang-Undang Dasar untuk HAM, Wani lihat di pasal 28. Itu di revisi Undang-Undang Dasar itu kedua, itu ada ditambahkan di pasal 28 itu huruf A sampai huruf J. Jadi dari huruf A sampai huruf J itu bab tersendiri membahas tentang hak asasi manusia. Jadi di Undang-Undang Dasar di pasal 28 A sampai J, kalian bisa lihat itu isinya semua tentang HAM. Maksudnya ketika ditanya tadi apakah Indonesia memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, ini kita bicara dari dasar hukumnya aja ya, dari landasan hukumnya aja, bahwa kita udah taruh di pembukaan Undang-Undang Dasar, ini ada di Pancasila juga, ada di Anda bisa lihat di Undang-Undang Dasar juga batang tubuh, dan di pembukaan Anda bisa lihat di pasal 28 itu bahkan seluruh
pasal 28 dari A sampai J itu satu bab tersendiri didedikasikan sepenuhnya untuk hak asasi manusia. Anda bisa baca sendiri, poinnya itu ada 10, jadi dari A sampai J tentang hak asasi manusia. Dan terakhir juga ada di dalam undang-undang. Anda bisa lihat di Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu adalah undang-undang tentang hak asasi manusia, tentang HAM. Oke? Kemudian ada juga Undang-Undang tahun 2000 tentang Komnas HAM. Jadi Komnas HAM atau PP ya, saya lupa, sorry. Intinya 39 aja. Mungkin kita takut salah tuh Komnas HAM. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Oke? Jadi poin pertama cek lah ya. Poin pertama cek. Poin kedua, apakah Indonesia itu negara hukum atau tidak? Apakah Indonesia itu Rechtsstaat atau tidak? Poin kedua dia bilang apa? Pemisahan / atau pembagian kekuasaan. Apakah Indonesia melakukan itu, pemisahan atau pembagian kekuasaan? Mungkin sedikit hint kita sudah bilang tadi kali ya. Saya sempat singgung tadi kali. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Apakah Indonesia melakukan pembagian atau pemisahan kekuasaan? Mungkin paling gampang jawabannya iya, benar. Nah, Anda boleh jelaskan sedikit itu. Tips kelima. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum, ini belajar berani-berani bercerita. Karena di sini adalah salah satu tempat Anda belajar untuk ngomong gitu. Anda belajar untuk bicara karena salah satu skill, karena salah satu kemampuan yang sebaiknya yang kalau boleh dimiliki oleh sarjana hukum adalah kemampuan bicara. Nah, di sini sebenarnya di tempat kalian untuk belajar, untuk mengemukakan pendapat, buat bertanya, buat bicara gitu. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, nggak usah takut salah. Salah satu mungkin Indonesia punya kelemahan gitu, anak-anak ini banyak yang takut bicara nih, takut salah. Kalau salah soalnya takut malu nih kita. Kalau salah, aduh malu pak teman-teman, malu kok. Kadang-kadang ada mungkin dosen tuh boleh, masa kan yang tahu itu gitu. Jadi DP mental kena duluan sebelum berani bicara. Tapi yang kita mau bilang di sini adalah kalian mahasiswa Fakultas Hukum belajarlah berani untuk bicara, belajar untuk ngomong gitu, belajar untuk bicara di depan umum gitu. Karena ini adalah salah satu kemampuan yang selayaknya Anda miliki sebagai calon sarjana hukum gitu. Jadi kemampuan Anda bicara, kemampuan Anda menyatakan pendapat. Atau mungkin karena ini tuh karena memang tahu bukan karena kita takut mau baca cerita. Apakah Indonesia melakukan separation of power atau distribution atau of power kalau kita dengar sini? Oh, apakah Indonesia memisahkan, ada pemisahan kekuasaan di sana? Tadi kita sempat singgung tentang Montesquieu, tentang eksekutif, legislatif, yudikatif. Mungkin di situ itu sudah hint sekali, sudah petunjuk sekali bahwa iya, Indonesia melakukan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Oke. Ada yang mau kasih pendapat? Berani-berani. Kalau enggak semua habis waktu. Yang cuma kita baca cerita di sini tuh, sobat gabu ini. Silakan. Berani-berani, enggak usah takut-takut. Kita cuma mau makan kok penghuni kalau salah. Kita kan makan-makan orang. Dan siapa takutnya makan-makan orang kok. Nah ada ini. 5 4 3 2 1. Oke. Jadi apakah Indonesia melakukan pembagian atau pemisahan kekuasaan? Mungkin ya paling gampang, oh iya benar.
Buktinya di mana? Kita bisa lihat yang tadi. Montesquieu memberikan pendapat bahwa kekuasaan itu sebaiknya dipisahkan atau dibagi ya. Jadi tidak dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga saja, tetapi kekuasaan itu harus dipisahkan, di separation, dibagi gitu. Ada istilah kok separation, ada istilah distribution. Jadi dan dua-dua itu punya arti yang berbeda. Jadi kita bilang-bilang aja dua-dua, nanti ini belajar perbedaan nanti di hukum tata negara. Intinya Indonesia itu melakukan pembagian kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Dia dibagi kekuasaan di negara kita di Indonesia itu. Kalau Anda mau lihat detailnya, gampangnya itu Anda lihat lagi di tadi Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu ada membagi kekuasaan ke dalam 8 atau 9, ada yang bilang 9, ada yang bilang 8, soalnya 8 lembaga negara. Jadi kekuasaan pemerintahan, kalau Anda bicara ini kita masuk sedikit ya, mungkin kita sedikit menyerempet hukum tata negara. Pendapatnya Lohman dia bilang bahwa negara itu adalah organisasi kekuasaan. Itu menurut Lohman, ini gampang ya. Negara itu adalah organisasi kekuasaan. Dan bagaimana negara ini berjalan, bagaimana negara ini menjalankan fungsinya, itu Anda belajar dalam hukum tata negara. Bagaimana negara itu menjalankan fungsinya. Salah satu poin yang Anda pelajari adalah lembaga-lembaga negara, bahwa kekuasaan di dalam suatu negara, mungkin sorry ya kalau kita tahu cepat, kadang-kadang boleh Ngoniba bilang, kekuasaan di dalam negara Indonesia lah, itu dibagi ke dalam 8, ada yang bilang 8, ada yang bilang 9 kok soalnya. Udah 8 lah ya. 8 lembaga negara. Kalau kita mau bagi yang eksekutif tadi, yang kayak seperti siapa yang bilang? Montesquieu bilang tadi, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Oke? Kekuasaan legislatif menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh 3 lembaga negara. Yang pertama oleh MPR, kemudian kedua oleh DPR, dan ketiga oleh DPD. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada 3 untuk memegang kekuasaan legislatif. Itu tiap-tiap 3 ini ada fungsi dan fungsi masing-masing dan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi saya dalam hal ini, dalam pertemuan kali ini tidak dalam kapasitas membahas fungsi dan wewenang dari lembaga negara. Kita cuma mau bilang, katakanlah ini kan cuma ada kuli-kuli itu. Jadi ada DPR, ada MPR, ada DPD. Kemudian kekuasaan yudikatif. Jadi yudikatif yang kalau Montesquieu kan ketiga, kekuasaan yudikatif, dia dibagi ke dalam 3 lembaga negara. Jadi ada yang namanya MA atau Mahkamah Agung. Kemudian ada KY. Jadi kita bilang DP singkat-singkat karena biasanya orang kok suka singkat-singkat itu. Jadi kalau dengar MA itu berarti Mahkamah Agung. Kemudian ada Komisi Yudisial atau KY. Ada juga lembaga negara yang namanya MK atau Mahkamah Konstitusi. Oke, seberapa? 7. Kemudian ada terakhir 1 lembaga negara yang kalau dalam versi, kalau misalnya orang-orang hukum itu, orang bilang lembaga negara yang satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Itu dipegang oleh BPK. Oke? BPK itu apa? Badan Pemeriksa Keuangan. Tukang auditor lah, dompe negara auditor. Jadi ada 8. Kenapa kita ada bilang 9 tadi? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 8. Soalnya ada yang kadang-kadang ada yang juga yang memasukkan KPU sebagai salah satu lembaga negara. Jadi mungkin Anda selain itu 8 tadi, sebenarnya ada juga lembaga-lembaga negara lain ya. Mungkin ada benar yang Anda bilang, ada yang KPK, ada polisi, ada kejaksaan, ada KPI, mungkin ada Komnas HAM dan sebagainya. Yang saya sebutkan tadi adalah lembaga-lembaga negara yang spesifik ditulis di dalam Undang-Undang Dasar, yang memang dibagi dalam Undang-Undang Dasar kelembagaan negaranya gitu. Yang lain biasanya itu dibentuk dari undang-undang. Tapi yang memang dari Undang-Undang Dasar ini yang saya bilang tadi.
Dan kedelapan sembilan lembaga negara ini kedudukannya itu sama. Jadi tidak ada satu lembaga negara pun yang kedudukannya itu lebih tinggi secara ketatanegaraan dari lembaga negara yang lain. Jadi makanya jangan Anda mungkin sebagai orang hukum ya, jangan Anda pikir bahwa oh presiden karena dia eksekutif dia itu punya kekuasaan yang lebih tinggi dari lembaga negara lain. Enggak, secara hukum ketatanegaraan itu kedudukan mereka itu sama. Gitu. Jadi presiden itu derajatnya, levelnya itu sama dengan lembaga negara yang lain. Kalau dulu sebelum reformasi, sebelum masa reformasi itu kan undang-undang di amandemen ya. Sebelum ada amandemen kita mengenal ada istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Kalau dulu sebelum amandemen, sebelum tahun 99 itu di amandemen Undang-Undang Dasar pertama, kekuasaan tertinggi itu ada lembaga negara dibagi dua, ada lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara itu dipegang oleh MPR, jadi MPR itu derajatnya lebih tinggi dari lembaga negara yang lain. Sisanya di bawah itu ada 4, ada presiden, ada MA, ada presiden, MA, ada DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, kemudian ada DPR gitu. Jadi kalau dulu lembaga negara ada 5, ada lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi. Tapi sekarang setelah amandemen, setelah era reformasi, kemudian undang-undang di amandemen, semua lembaga negara ini kedudukannya setara gitu. Oke, terlalu jauh kita bicara, sorry, karena ini cuma bahas tentang ciri negara hukum. Kemudian ketiga, apakah pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan? Of course yes ya. Pasti tentu saja negara kita menjalankan itu. Jadi negara kita dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang perlu Anda tahu di sini, mungkin Anda kalau boleh belajar hierarki peraturan perundang-undangan. Itu di hierarki ya, jadi ada hierarki peraturan perundang-undangan. Sorry kita agak cepat sedikit karena ini waktu semua jam 5, jadi saya cepat sedikit. Hierarki peraturan perundang-undangan mungkin sebenarnya saya ingin jelaskan juga, tapi waktu sudah kurang, mungkin Anda boleh baca-baca. Hierarki perundang-undangan itu Anda bisa lihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang P3, tentang Partai Persatuan Pembangunan. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Anda bisa lihat hierarki itu di sana. Ini kan semester 1 belajar pengantar ilmu hukum. Mungkin Anda sudah pernah dengar istilah ini atau belum, kita tidak tahu ya. Istilah pendapatnya Hans Kelsen, teori Hans Kelsen yang namanya mungkin kita kenal dengan teori Stufenbaum teori. Yang so pernah dengar Stufenbaum teori? Belum ya? Atau mungkin ada yang sering bilang juga teori tangga, ada yang bilang teori piramid. Mungkin belum ya. Kita jelaskan juga di sini singkat ya. Jadi hukum itu kalau dari Stufenbaum teori ini itu kayak contoh kita bilang kayak konsep piramid lah ya. Piramid itu bagaimana ya? Kayak segitiga lah ya, terus segitiga tuh piramid. Nah, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah, oke, jadi kan piramid kan, terus kita layer, kita kasih level nih. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, peraturan perundang-undangan, soalnya kita lihat tadi kok kayaknya banyak yang masih belum tahu ya. Peraturan perundang-undangan itu kayak berdasarkan konsep Stufenbaum teori ini, dia selayaknya piramid gitu. Atau ada yang bilang teori tangga, ada yang piramid lah. Kita kasih contoh kayak piramid terus segitiga juga. Jadi dia ada levelnya ya kan. Semakin ke bawah semakin banyak gitu. Semakin ke atas semakin sedikit. Jadi segitiga. Bayangkan juga segitiga tuh di kepala. Karena kita nggak ada papan tulis mau gambar soalnya. Nah, katakanlah di bawah itu ada undang-undang yang di bawah, kemudian ada undang-undang semakin di atas. Anda mungkin
Pas so pernah dengar ini di semester 1, so pernah dengar ini istilah ndak? Lex superior derogat legi inferiori. Itu pernah dengar? Kalau itu pernah dengar? Aku ini kau bengajar kau nyendak nge. Ada ndak? Coba jawab. Coba jawab, ada dengar? Ada ndak? Pernah dengar ndak? Lex specialis derogat legi generalis. Lex superior derogat legi inferiori. Lex posterior derogat legi priori. Pernah dengar ini istilah? Kalau pernah, kalau enggak. Pernah dengar? Enggak, Ner. Pernah? Belum, Ner. Belum. Oh, ada yang pernah, ada yang belum kali ya. Mungkin itu orang UNIP kelas kan beda-beda ya. Jadi, aduh susah juga ya. Kita setiap kali mau jelaskan sesuatu mesti jelaskan dulu sesuatu yang di belakang. Repot ini. Jadi kan selayaknya ini undang-undang ini kayak selayaknya piramid ya. Jadi undang-undang ada asas yang bilang lex superior derogat legi inferiori. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atas, gitu. Oke? Jadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih di atas. Oke? Itu sih gampangnya, ini teori ini gitu. Jadi kayak Stefan Baum teori piramid ini, ketika ada undang-undang yang paling atas dan undang-undang di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Gitu. Nah, dari piramid ini, hierarki perundang-undangan Anda lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi yang saya bilang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada hierarkinya. Jadi Anda bisa tahu nih, mana nih undang-undang yang paling di atas, mana undang-undang lebih di bawah, mana yang lebih di bawah, mana yang lebih di bawah. Undang-undang yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas, teorinya begitu. Nah, undang-undang yang paling di atas kalau dari hierarki, kita kok agak-agak repot ini karena di hierarki kok berubah-berubah. Dan undang-undang juga sebenarnya tidak semua yang undang-undang itu ditulis di hierarki kok. Cuman ya udah kita ikut undang-undang aja ya, undang-undang tulis yang paling baru lah ya. Paling atas itu, ini waktu so tipis. Paling atas itu ada undang-undang dasar. Di bawah undang-undang dasar itu ada ketetapan MPR. Di bawah ketetapan MPR itu ada undang-undang. Jadi 3. Pertama undang-undang, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang. Nah, di undang-undang ini ada 2. Ada 2 yang satu derajat. 1 undang-undang, 1 perpu. Undang-undang 1 perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Gitu. Itu kedudukannya sama. Oke. Di bawah undang-undang itu ada PP atau singkatannya PP atau kita kenal yang kepanjangannya peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada Perpres atau peraturan presiden. Oke? Di bawah peraturan presiden itu ada Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah pertama peraturan daerah provinsi, di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten kota. Oke? Itu hierarkinya gitu. Jadi peraturan Perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan PP, dengan peraturan pemerintah gitu. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Itu hierarkinya gitu. Oke? Undang-undang nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Makanya ada MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menguji nih, kalau misalnya ada undang-undang keluar terus dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, dia bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sorry, mungkin ini bahasa-bahasa teknis ya. Nanti Anda sambil jalan Anda akan pelajari kok, tenang aja. Nanti juga mau jago dengan sendirinya. Oke? Terakhir, ini mau jam 5. Bagabu. Terakhir. Ini kan ada 4 poin ya. Masih banyak yang kita mau bilang, tapi waktu tinggal sedikit. Ternyata waktu berjalan cepat sekali. Nggak tahu ya. Keempat, adanya peradilan administrasi negara. Nih. Tadi kan supaya nggak tergantung ini, kasihan kalau habis waktu kok kita nak jelaskan ini.
adanya, katanya salah satu ciri dari negara hukum adanya peradilan administrasi negara. Apa itu pengadilan administrasi negara? Mungkin ada yang banyak masih belum tahu ya. Anda lihat Undang-Undang Dasar lagi, itu di bab 10, bab 9 ya. Saya lupa, sorry. Saya lihat ulang. Bab 10 atau bab 9? Bab 9, nah ya. Supaya tidak salah tuh, tak boleh kamu nih hafal bab 10 kan ternyata salah. Di bab 9 itu bicara tentang kekuasaan kehakiman. Di Undang-Undang Dasar bab 9 itu bicara tentang kekuasaan kehakiman. Nah, ada yang punya Undang-Undang Dasar, boleh tolong baca Akang pasal berapa ya? Pasal 24, pasal 24. Pasal 24 ayat 2. Boleh Menir. Boleh bantu baca, minta tolong Felicia. Boleh, Pasal Menir. 24 ayat 1 dulu. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke, terima kasih. Itu kekuasaan kehakiman ya. Sekarang baca pasal 2. Tadi kan ditanya adanya peradilan administrasi negara. Ada enggak nih peradilan administrasi negara? Anda lihat di pasal 2 nih. Coba baca Felicia, boleh minta tolong. Ayat 2. Pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Oke, terima kasih banyak Felicia. Ini ada Undang-Undang Dasar. Jadi di pasal 24 ayat 2 tadi, itu salah satu yang penting adalah adanya nih 4 lingkungan peradilan. Oke, jadi kekuasaan kehakiman itu dipegang untuk peradilan oleh Mahkamah Agung, dan di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 lingkungan peradilan. Jadi katanya tadi ada apa? Pertama, lingkungan peradilan umum, kemudian peradilan militer, ada peradilan agama, dan terakhir apa yang terakhir tadi? Tata usaha negara. Ya, ada peradilan tata usaha negara. Ini yang dimaksud yang pengadilan atau peradilan tata usaha negara yang ada di Undang-Undang Dasar itu yang dimaksud dengan Fredrik Stahl ini, adanya peradilan administrasi negara. Gitu. Jadi dari 4 lingkungan peradilan ini, Indonesia punya nih ada peradilan yang namanya, kalau orang biasa singkat itu pengadilan TUN. Tata usaha negara. Kalau kalian dengar istilah, pengadilan TUN, itu berarti pengadilan tata usaha negara. Peradilan TUN atau pengadilan TUN, tata usaha negara. Apa dia punya kewenangan nih pengadilan TUN, peradilan TUN? Sehingga penting sekali ini dianggap sebagai salah satu ciri negara hukum. Nah, peradilan administrasi negara ini, peradilan TUN ini adalah peradilan yang mana dasar gugatan yang bisa Anda gugat di pengadilan TUN ini adalah, kalau di mungkin nanti sih Anda karena ini mau belajar kok ini nanti, cuman ini dia punya pengantar aja. Itu ada yang namanya basicing atau apa ya kalau bahasa Indonesia, ketun, keputusan tata usaha negara. Jadi pejabat tata usaha negara dia tidak boleh sembarangan kasih keluar keputusan tata usaha negara. Karena jadi maksudnya ini penguasa ini pejabat nih lembaga negara, dia nggak boleh sewenang-wenang. Karena ketika dia keluarkan keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan nih, misalnya ada pihak nih, atau ada individu, atau ada perseorangan, atau ada badan hukum yang merasa kepentingannya itu, merasa keputusan tata usaha negara itu tidak sesuai. Kalau dasar gugatannya itu ada 2. Pertama, dia tidak dikeluarkan itu tidak sesuai undang-undang. Kedua, dia tidak sesuai dengan tata cara pemerintahan yang baik. Dia itu bisa digugat keputusan tata usaha negara itu. Gitu. Jadi adanya peradilan yang
bisa apa ada pengadilan yang bisa memeriksa perkara administrasi negara. Ini masuk di materi hukum administrasi negara. Itu dianggap sebagai ciri negara hukum. Iya. Kenapa? Karena ya udah pemerintah ini presiden, bupati, gubernur, wali kota, dia nggak bisa sembarang sih keluar keputusan tata usaha negara gitu. Nggak boleh sewenang-wenang karena ketun itu bisa digugat di pengadilan administrasi gitu. Jadi masyarakat yang merasa dirugikan dengan keputusan tata usaha negara ini bisa menggugat itu di pengadilan gitu. Itu maksudnya itu pengadilan administrasi. Jadi ada pengadilan yang namanya pengadilan TUN atau pengadilan tata usaha negara, itu maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau menggugat ke TUN, nanti jangan dibawa ke pengadilan negeri, itu salah kok. Istilahnya kalau di hukum itu salah kompetensi gitu. Nanti salah, ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Saya tahu ini mungkin masih banyak yang belum dengar, tapi nanti jangan belajar sambil jalan ya. Karena sampai waktu terbatas, sampai waktu ini cuman 1,5 jam tuh, ini semua jam 5. Hilang konsentrasi, kita coba gabung. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Untuk absen gimana? Deana nanti boleh screenshot atau silakan. Iya, saya serahkan kepada tunggu, kita mesti stop screen share tuh dulu. Oke, silakan kita serahkan juga ketua kelas untuk absen gimana? Slide 1. Oke, slide 2. Sudah. Oke, sudah. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa yang sudah ikut untuk kelas hari ini. Sampai sore, mengantuk. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Terima kasih, Ner. Terima kasih, Ner. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ner. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Kasih, Ner. Sampai bae ho cuy. Kita samain meeting nih.